Nah, di sini pertama pendahuluan. Gasifikasi biomasa adalah proses konversi biomasa padat menjadi gas mampu bakar melalui proses termal. Tipe reaktor gasifikasi Donrat merupakan tipe reaktor yang digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini, simulasi difokuskan pada pengaruh bentuk geometri terhadap kinerja reaktor gasifikasi sekam padi. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan desain reaktor gasifikasi sekam padi tipe Donrat skala kecil yang terbaik dari beberapa skenario dan sudut nozzle reaktor melalui metode numerik berupa simulasi TFD. Nah, untuk tipe Donrat kenapa dipilih? Karena kandungan tar yang lebih sedikit pada gas yang dihasilkan. Nah, next nih ya. Bahan dan metode. Bahannya yang digunakan pada penelitian ini adalah sekam padi. Lalu metodenya, yang pertama itu perhitungan dimensi reaktor. Yang pertama itu ada jumlah kebutuhan sekam. Yang kedua, jumlah kebutuhan udara. Lalu ada luas area dan diameter nozzle. Lalu ada luas area dan diameter throat, volume hopper, atau zona pengeringan dan zona pirolisis, dan diameter hopper. Berikut rumus-rumusnya. Lanjut. Analisis perhitungan reaktor ini untuk menggantikan bahan bakar bensin pada motor bakar 2,5 HP, konsumsi bahan bakar spesifiknya 450 gram kilowatt per jam atau 0,839 kW. Dengan asumsi efisiensi gasifikasi 50% dan SGR 110 kilo per meter persegi. Yang adalah sebagai berikut. Kebutuhan sekam padi 4,88 kg per jam atau 0,01355 kg per detik. Kebutuhan udara 10,48 atau 0,029 meter kubik per detik dengan nilai ekuivalen 0, dan kecepatan superficial udara pada nozzle 2 meter per detik. Diameter nozzle 1,24 cm, diameter throat 24 cm, volume hopper 0,039 meter. Nah, tadi kan udah ada dimensi reaktornya. Itu digambarkan di gambar di samping. Nah, yang kedua ini skenario geometri model. Skenario geometri model yang dilakukan adalah variasi terhadap sudut throat dan sudut nozzle udara inlet. Lalu di penelitian lain disebutkan sudut throat yang baik adalah 2 kali dari sudut curah bahan. Dengan sudut curah sekam padi itu 35 derajat, maka sudut throat minimum adalah 70 derajat. Nah, di penelitian ini digunakan sudut throat yaitu 70 derajat, 80 derajat, dan 90 derajat atau throatless. Lanjut. Nah, untuk sudut nozzle udara inlet yang digunakan adalah 10 derajat dan 20 derajat. Lalu, diameter dan ketinggian hopper berturut-turut. Untuk sudut throat 70 derajat adalah diameternya 33,3 cm dan ketinggiannya 44,9 cm. Untuk sudut throat 80 derajat adalah 28,4 cm dan 61,7 cm. Lalu untuk sudut throat 90 derajat adalah 24 cm dan 88 cm. Nah, sekarang pembuatan meshnya. Dan beberapa penentuan kondisi batas, yaitu yang pertama ada
ada permukaan inlet sekam padi, wall, lalu ada outlet gas, lalu ada dinding sekat-sekatnya, lalu ada udara inlet, dan ada poros jam. Lanjut. Nah, di sini udah hasil dari pembahasan. Satu, simulasi analisis suhu dan komposisi gas mampu bakar. Ini ada gambar suhu dan komposisi gas mampu bakar sepanjang titik vertikal reaktor untuk masing-masing skenario ya. Yang paling kiri itu suhu, menggambarkan suhu. Kalau yang kedua fraksi mol CO, ketiga fraksi mol CH4, dan fraksi mol H2. Nah, pada di grafik suhu terhadap tinggi reaktor gasifikasi, itu pada bagian atas suhu mengalami penurunan karena panas digunakan untuk proses pengeringan dan pirolisis. Lalu pada bagian tengah suhu cenderung konstan. Tapi pada posisi sekitar lubang nodal udara suhu cenderung mengalami kenaikan signifikan karena adanya proses oksidasi setelah udara masuk ke dalam reaktor menghasilkan panas, lalu perlahan melambat di daerah sekitar outlet gas. Hal ini terjadi karena masih ada reaksi yang bersifat eksotermik. Nah, dapat disimpulkan, zona reduksi di bagian bawah lubang nozzle perlu diperpanjang agar proses gasifikasi dapat berlangsung lebih baik dan suhu keluar reaktor lebih rendah. Lanjut. Lalu ini kalau berdasarkan gambar di samping, sudut reaktor dengan sudut 90 derajat menghasilkan mol C dan CH yang paling tinggi. Berkebalikan dengan H2 yang paling tinggi di sudut 70 derajat. Karena pada sudut kecil akan membuat suhu lebih tinggi sehingga terjadi reaksi water gas shift. Itu ada rumusnya, menjadi lebih cepat. Dari hasil simulasi tersebut, nozzle hanya sedikit mempengaruhi dan komposisi gas. Nah, terus ini juga fraksi mol gas mampu bakar sepanjang titik vertikal reaktor masing-masing memiliki skenario yang cenderung seragam. Nah, lalu ini komposisi gas mampu bakar di bagian outlet pada nilai kalori. Ternyata di hasil yang paling besar itu di sudut 190 derajat dengan nozzle 10 derajat dengan nilai kalor 3.865 kJ per Newton meter. Lanjut. Kesimpulan, desain reaktor terbaik adalah dengan sudut 90 derajat dan sudut nozzle 10 derajat karena menghasilkan nilai kalor tinggi. Lalu di tiga ada perbandingan dengan beberapa literatur. Secara umum, presentasi gas mampu bakar hasil simulasi cukup dekat dengan data literatur mengenai gasifikasi sekam padi. Itu ada gambarnya di bawah. Nilai kalornya mendekati dengan Hatter et al. 1992, Beohar et al. 2012A yang di angka 3.000-an. Nah, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?